Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami Kau ciptakan berbeda dari yang lain, unik. Untuk kami untuk tidak membandingkan diri kami, pengalaman kami, entah yang baik, entah yang tidak baik dengan orang lain. Dan itu dialami oleh Petrus ketika tahu bahwa murid yang disayangi yaitu Yohanes, yang dikatakan bahwa dia tidak akan mati. Tapi Yesus mengatakan itu bukan urusanmu. Bantu kami ya Bapa untuk memahami, menerima diri kami apa adanya. Juga orang lain. Dengan rencana Tuhan yang berbeda-beda setiap orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada satu hal yang kita coba renungkan dalam hidup ini. Kita suka sekali membandingkan diri dengan orang lain. Dan sejak kecil kita juga suka dibanding-bandingkan oleh orang tua kita dengan anak tetangga, anak guru, teman, entah karena cantik, entah karena pinter, entah karena apa saja. Dan ini ternyata menimbulkan dampak yang tidak terlalu baik bagi anak kecil. Seolah-olah dia tidak diterima oleh bapak dan ibunya, oleh saudara-saudara. Lihat tuh anak tetangga, lihat itu. Lebih cantik, lebih pintar, lebih hebat. Ada satu hal yang mendasar dan itu terus-menerus kita juga lakukan akhirnya kepada orang lain. Orang itu lebih kaya. Orang itu lebih hebat. Orang itu lebih banyak bakat, banyak talenta. Saya pernah mengalami ini juga ketika SMA, di mana ada seorang teman yang sangat pandai dalam beberapa hal. Banyak hal bahkan. Suka pidato, bisa melukis, main musik, bicara di muka umum juga bagus. Ya, katakanlah idola. Dan saya tidak punya apa-apa. Maka selama bertahun-tahun rasa iri itu, rasa cemburu itu yang membuat akhirnya rasa nggak berharga menjadi minder, menjadi takut. Energi hilang hanya karena membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Maka saatnya lah kita, dan di sini juga apa yang terjadi dengan dunia sekarang, dunia medsos, dunia podcast. Orang lain bilang apa pada saya? Saya ingin mendapatkan validasi dari orang lain. Gak ada gunanya. Orang lain hebat, kaya, flexing, punya mobil, punya apa, ya, punya podcast yang menarik, yang dengan jutaan dan seterusnya. Kita seolah-olah ingin mencari afirmasi dari orang lain. Dan itu terjadi pada Petrus ketika mendengar bahwa Yesus ya mungkin salah tangkap bahwa Yohanes tidak akan mati. Dan Yesus mengatakan tidak. Aku tidak mengatakan itu. Dan itu juga bukan urusanmu untuk membandingkan diri dengan orang lain. Gak ada gunanya. Dan itu dikatakan Yesus kepada Petrus yang rupanya agak iri hati dengan Yohanes sebagai murid kesayangan Yesus. Dan memang Yohanes diberi karunia khusus. Ya, ketika dia kemudian digoreng di Roma tetapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian raja membuangnya ke Pulau Patmos. Tapi di Pulau Patmos itulah dia sendirian dan menulis buku-buku kitab Wahyu, surat Yohanes pertama, kedua, ketiga, Injil Yohanes yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Apa yang penting bagi kita saudaraku? Kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Tuhan punya rencana dengan hidup kita. Dan kita taat kepada rencana Tuhan itu. Dan itulah saudaraku terkasih, semoga kita semua diberi kekuatan, diberi rahmat untuk bisa mengenal diri kita sendiri apa adanya dan mengembangkan. Dan kita mencintai diri kita dengan taat kepada Tuhan yang punya rencana dengan hidup kita masing-masing. Semoga Anda, saya, dan kita semua menemukan panggilan Tuhan. Berapa hari yang lalu saya mengatakan ada 4 jenis cinta. Saya mencintai diri saya sendiri karena saya tahu bahwa saya mengenal diri saya sendiri. Saya mengasihi diri saya dengan sikap saya sendiri. Saya mencintai diri saya sendiri karena saya diciptakan oleh Tuhan.
Ya, lewat orang tua saya. Saya mencintai diri saya sendiri karena Tuhan punya rencana yang indah lewat orang tua kita. Lalu keempat, saya mencintai diri saya sendiri karena Tuhan menghendaki itu. Kemanapun Tuhan mau, itu yang kujalankan. Santa Teresa kadang-kadang Yesus mengatakan, aku adalah bola yang terserah Tuhan mau ditendang kemanapun asal kehendak Tuhan yang terbaik. Jadi itu saudaraku terkasih. Jadi sekali lagi mari kita menemukan panggilan cinta Tuhan itu, bahwa Tuhanlah yang mengendaki segala-galanya. Kita bisa melihat dalam diri Petrus, dalam diri para rasul. Ya, setiap rasul memiliki memiliki panggilan masing-masing dan di tempat yang berbeda-beda. Dari 12 rasul itu, semua menjadi martir kecuali Yohanes rasul. Ya, sekali lagi, semua 12 rasul, 11 rasul menjadi martir. Hanya Yohanes yang meninggal secara biasa saja, tidak menjadi martir. Tapi dia menyumbangkan tulisan yang sangat-sangat luar biasa. Kitab Wahyu, surat Yohanes, dan dia menemukan Allah adalah cinta, Allah adalah kasih. Semoga kita menemukan panggilan Tuhan dalam hidupku lewat peristiwa-peristiwa yang kualami setiap hari. Tuhan berkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.